Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube-nya Dapur Ngalimat bersama dengan Bunga Metri. Oke teman-teman, video kali ini teman-teman akan menemani Metri ke pasar. Kita akan ke pasar. Biasanya yang rutin Metri ke pasar Kosambi, kecuali ada kondisi-kondisi darurat yang dadakan. Untuk sore kita bisa ke pasar. Biasa Metri ke pasar Gede Bagi. Jadi beruntungnya di Bandung ini banyak pasar induk yang memang bukanya dari sore sampai tengah malam ya. Nah, jadi ada alternatif kalau tiba-tiba ada pesanan yang mendadak kayak kemarin tuh yang nasi Jumat Barokah. Jumat berkah. Kali ini kita berangkat ke pasar dengan ditemani hujan gerimis. Enggak gerimis, ini hujan sih lumayan ya. Metri mau ke pasar untuk keperluan hari Minggu dan hari Senin. Jadi banyak yang mau dibeli hari ini guys. Temenin Metri ya. Kalau memungkinkan nanti Metri akan ngevlog di pasar. Tapi kalau enggak ya kita skip ya, sampai ketemu nanti kegiatan Metri yang di rumah. Nah hari ini Metri tuh mau mempersiapkan untuk pesanan besok hari Minggu jam 5:30 pagi sudah harus siap tumpengnya untuk Teh Wiwit mau dibawa ke Lembang. Jadi jam 6 pagi itu rencananya Teh Wiwit tuh mau berangkat ke Lembang, dan ini tuh tumpeng dalam rangka ulang tahun suaminya. 5:30 udah harus selesai. Jam 10-nya Metri sudah harus nyampe di Cihanjuang. Kita akan delivery dan Metri sekaligus akan menyiapkan 50 box nasi. Nasinya nanti mau pakai nasi uduk katanya dan teman-temannya. Nah itu kalau jam 10 sudah harus nyampe di Cihanjuang itu jauh guys, di Cimahi ujung lagi gitu. Jadi kita akan berangkat mungkin 8:30 pagi. Dengan begitu 8:30 sudah harus siap semua, kita akan jalan deliverynya 50 box nasi. Dan hari Minggu, nah karena hari Minggunya riuh banget dari subuh, kayaknya nggak akan mungkin ke pasar hari Minggu. Sementara Metri hari Senin itu Masya Allah banyak banget, Alhamdulillah banyak banget pesanan. Hari Senin pagi mungkin jam 8 tuh sudah harus siap tumpeng spesial ulang tahunnya istrinya Bapak pimpinan cabang khusus BJB di Jakarta. Bu Santi ulang tahun dan Metri kemarin dihubungi oleh sekretarisnya BJB, minta disiapkan tumpeng spesial untuk ulang tahunnya Bu Santi, dan jam 12 siang itu sudah harus nyampe Jakarta. Nah kalau kayak gini ini tuh udah ke beberapa kalinya, kesekian kalinya. Jadi kalau untuk pesanan Jakarta gini biasanya driver dari BJB-nya itu sudah standby dari subuh tuh udah di rumah Metri biasanya. Nah Metri akan siapkan tumpeng, dan jam 10-nya itu juga ada liwet tampah buat Teh Wiwi. Ini mah Teh Wiwi, yang ini mah beda lagi. Teh Wiwi minta disiapkan liwet tampah untuk 15 orang kalau nggak salah, nanti dicek lagi lupa. Jam 10 pagi. Nah Teh Wiwi ini sebetulnya pesanannya tuh untuk hari Jumat kemarin. Makanya Metri agak sempat ragu-ragu mau ngambil mau terima amanah yang nasi berkah itu, takutnya nggak cukup waktu karena Teh Wiwi udah pesen dari beberapa hari sebelumnya dari itu. Tapi dengan kondisi kebingungan itu, sanggup gak ya kan Metri perjalanan ke pasar tuh ceritanya kemarin ke Gede Bagi kan, mendadak ke Gede Bagi. Nah pas lagi mau ke pasar tiba-tiba Teh Wiwi telepon dong. Teh Wiwi bilang jadwal liwetnya minta di reschedule, dipindahin ke hari Senin. Masya Allah luar biasa ya, pertolongan Allah tuh luar biasa. Di saat Metri tuh ragu-ragu bisa enggak nyiapin nasi Jumat karena ada liwetnya Teh Wiwi, ternyata Teh Wiwi tiba-tiba minta di reschedule ke hari Senin. Nah dengan begitu memang Allah tuh pengen dikasih kesempatan sama Allah tuh Metri bener-bener fokus nyiapin yang 250 box kemarin nasi, dan alhamdulillah sudah selesai. Nah ini sekarang dipindahin ke hari Senin, padahal Senin juga ternyata ada pesanan juga yang untuk ulang tahunnya Bu Santi. Terus jam 12 itu sudah harus di delivery, berarti sudah harus nyampe ke tujuan, berarti 11:30 sudah harus delivery. Itu ada ini 30 box nasi liwet komplit spesial karena pakai ayam bakar dan sate sapi Maragi. Itu mintanya 30 box, dan Metri terima WA itu perjalanan menuju pulang dari pasar Gede Bage. Luar biasa Masya Allah, alhamdulillah ya Pak ya, luar biasa.
Papa mau bobot tapi diganggu, jadi nggak jadi tidur dia. Kita masih hujan ini. Nah makanya Metri hari ini mau belanja agak-agak banyak yang mau dibeli. Jadi keperluan untuk hari Minggu dan hari Senin itu sudah dibeli semua hari ini, biar besok udah nggak perlu mikirin ke pasar. Karena pagi siapin tumpeng dan jam 10 sudah harus isihan jual. Dan dari situ nanti kita akan siapkan lagi untuk hari Senin. Oke, Metri lanjut ke perjalanan. Masih hujan dan semakin deras hujannya. Kita sudah nyampe ke apa ini tuh? Mau ke jalan apa ya itu teh? Jalan Supratman ya. Tapi nggak ke Supratmannya, kita mau ke arah Kosambinya. Nanti kalau memungkinkan kondisinya, Metri akan lanjut videonya pas di pasar. Kalau enggak nanti tinggal tunggu laporannya ya setelah Metri pulang dari pasar. Oke guys, nanti kita lanjut lagi. Thank you ya. Tur nuhun. Ayam dulu, ayam broiler ala ayam broiler, bahannya doang bahan betul. Ini buat nasi uduk yang besok ya, stoknya 50 dan samaan. Ini yang 100 ini. Ini 75 nih. 75? Ya, gede. Saya belum foto ibu, aduh. Ini aja tuh 75. Oke, ini kan 85 ini kan. Ini 85 kayak gua. Awan beli kuah. Hah? Mau kuah kan? Mau kagok digoreng? Digoreng itu murah, kayak itu murah. Ini berapa? Oke guys, sekarang Metri sudah di tempat kelapa. Ini tempat kelapa langganan Metri, PD ke pasar ini. Hari ini Metri cuma beli 6 kilo santan, tapi seperti biasa santannya Metri minta santan yang kelapa tua untuk rendang, karena nanti juga Senin ada pesanan rendang. Oh iya, Senin juga ada pesanan rendang, baru inget. Dan kelapa parut untuk serundeng juga Metri beli air kelapa buat minum 6 plastik 6 bungkus ya. Tuh belanjaan Metri udah dititip semua di sini tuh. Jadi ini tuh tempat base campnya Metri di pasar. Semua belanjaan Metri kumpulin di sini biasanya. Kita lanjut dulu ya, santannya lagi disiapkan 6 kilo, kemudian airnya juga 6 bungkus dan pakan serundeng 1 butir. Lanjut dulu guys. Lagi beli udang dulu ya. Metri mau bikin udang bakar buat tumpeng yang buat ke Jakarta. Cuma nggak tahu kita lagi negosiasi masuk nggak nih budgetnya. Sebentar ya. Kalau 8 aja berapa? 8 ekor aja. Delapan ekor atau 10 aja? 8 aja. Ini tadi udang apa tadi ya? Udang laut, udang apa tadi tadi? Udang tiger yang laut, tiger kali maksudnya, nggak tahu lah. Udang tiger yang laut itu yang paling enak dibakar. Tadi cuma bisa beli 8 ekor aja. Terus Metri juga beli ikan kuenya 1 kilo. Itu dibakar enak, digoreng juga enak, goreng kering. Terus ini ada ikan teri basah yang kecil. Nanti Metri mau bikin pepes ya. 1 ounce setengah. Cuma beli seperempat aja buat dipepes. Ini ada udang gede-gede banget. Tapi tadi kita beli yang ini nih, yang kayak gitu. Nanti beli yang ini nih. Ini buat tumpeng yang ke Jakarta, buat isinya Bapak pimpinan cabang khusus BGB Jakarta. Ya, nanti kita akan bakar udangnya. Oke, ini tinggal bayar udah semua. Setelah ini kita akan lanjut beli sayur-sayuran ya. Sudah selesai, kita udah bayar, barusan belanja 175.000 di sini. Nah ini ya teh nuhun teh. Oke, ini biasanya langganan Metri beli nila merah bakar tuh di sini. Nila merah bakar, beli ikan nila sama ikan gurame tuh di sini. Cuma hari ini Metri nggak beli karena masih banyak stok. Nila merahnya ini. Nah ini tuh nila merah dari mana Pak? Subang. Dari Subang, jadi dia bersih karena kan Subang itu air deras ya, jadi ikannya nggak bau lumpur. Ini ikan merah, nila merah. Biasanya cuma nila merah, tapi sekarang ada stok nila hitam juga. Tapi kalau Metri lebih sukanya nila merah, dagingnya lebih kenyal.
Nih kalau teman-teman mau beli ikan boleh di sini nih ikan Pak Asep. Oke, kita masih lanjut lagi, mau beli sayuran dulu ya. Sayur. Ini si Akang ini. Ini Akang ini yang suka susah nawar nih. Kakak dagang katanya. Febri mau beli kecombrang karena nanti pesanannya Mbak Isa itu mau oseng ini asin sama kecombrang. Ini kecombrangnya lumayan guys, 6.000 6.000 tuh segini tuh kecombrang tuh. Jadi kalaupun metris campur sama oseng sini asin itu harga kecombrangnya nggak ada batinnya. Nah, jadi jual ini aja, jual cuminya aja, kecombrang untuk nyampur ini aja. Ada berapa porsi sih kemarin? 3 porsi ya Pak? 2. Hah? Teh Itanya 2 porsi, teh Irnanya 1 porsi. Jadi nanti pakai 4 aja cukup. Terus iya guys, ada ini nih. Ini tuh favoritnya siapa ya? Nih, pas banget. kesukaannya papa banget. Ini popokan paling doyan tuh papaku. Papa maksudnya suami Messi ya. Itu yang lagi videoin. Kakak mau beli? Mau beli? Mau beli ini tuh pakai sambal, pakai enak. Ini tuh buat lalap ya, buat sambal masak. Jadi mau beli jagung juga, tapi mau nyari jagung yang masih pakai kulit karena mau buat hari Senin dan hari awal ya. Terus tahulah banyak yang mau dibeli. Mau beli aneka macam juga buat garnish nanti ya. Metri coba cari dulu. Salah satunya mungkin nanti Metri perlu sawi putih untuk garnish. Terus cabai juga, cabai merah, cabai hijau buat garnish doang. Kacang juga bisa. Sedikit-sedikit cuma untuk garnish aja. Oke, kita coba cari-cari dulu sayurannya. Nanti Metri lanjut lagi ya. Metri mau nanya dulu ada jagung yang masih pakai kulit nggak biar bisa awet di sini. Metri mau beli keciwis dulu. Sebetulnya di kulkas sih masih ada, tapi mungkin nggak banyak ya. Kita perlu nanti buat urap. Jadi oseng keciwis ini salah satu yang selalu ada di urapnya kita. Keciwis bisa dioseng juga. Kalau Metri suka banget Metri mau oseng keciwis. Tapi agak lama kalau beli itu karena Metri maunya pilih banget tuh yang bulat, yang masih muda. Jadi dipilih satu-satu agak lama, tapi puas lah. Jadi benar-benar dipilih yang Metri mau ya. Setelah ini baru Metri mau beli buat garnishnya. Oke, nanti lanjut lagi. Dulu ini wortelnya ada 2 macam. Kalau wortel Metri pilihnya itu warnanya yang tua, terus yang lurus juga biar nggak susah juga mengupas-ngupasnya. Ini untuk urap, salah satu sayuran yang ada di urap. Kayaknya nggak banyak di rumah, masih ada stok, cuma nambahin aja. Metri beli aja aja. Ini namanya urapnya. Metri juga beli timun buat salad, nambahin di rumah juga udah ada. Nah kalau bontengnya ini Metri pakai untuk garnish guys, kan nanti mau bikin tumpeng kan. Wortel untuk garnish, dan itu juga Metri harus cari yang nggak kayak gini. Metri nggak pakai karena kan bentuknya mengecil gitu. Metri maunya yang agak-agak rata, nah seperti ini lah. Nanti kita cari lagi ya. Yang gedenya tuh gak terlalu signifikan perubahannya dari ujung ke ujung. Jadi kalau bikin bunga itu bunganya gedenya rata gitu, agak rata banget sih enggak ya. Ntar ya Metri pilih dulu ya. Oke, ini sudah selesai Metri belanjanya di sini, belanja sayurannya tuh. Nih masuk kasih lah nukang bagona lagi berhitung. Ini sudah beli, tambahin cengek, ini cabai rawit merah sekarang 80, udah lumayan turun ya. Dan di rumah udah ada stok sih, Metri tinggal nambahin. Ada jagung juga, ada timun, ada pakcoynya hanya untuk garnish aja, jadi nggak banyak, cuma beli 3. Terus ada lobak juga untuk garnish, ada tomat hijau, ada kecombrang, kangkung buat di rumah ditumis kesukaannya Mbak Tanti. Terus ada popohan buat papa lalapan. Ini ada cabai merahnya buat garnish. Ada gendot juga, gendot mah buat oseng cumi asin. Ini sawi putih juga buat garnish. Terus ada wortel yang satu buat urap, yang satu lagi untuk garnish juga. Ada tomat juga buat garnish, buat nambahin. Metri ambil yang yang masih seger, jadi enak bikin pas bikin garnish itu lebih enak ya bentuknya. Kayaknya udah selesai belanjaannya. Ini masih ada oseng keciwis yang udah dihitung. Nggak tahu tuh total berapa tuh, lagi transaksi tuh. Udah beres? Oke, nuhun ya. Udah diskon berapa barusan? Diskon 5 juta? 5
50%. 50%. Tuh. Beli sayur sini diskonnya 50%. Besok kena todong. Enggak, ketang, bercanda ya. Bercanda, harga mah normal aja, tapi dibandingkan yang lain ya sebetulnya sama aja sih harga mah. Tapi di sini tuh balalagernya. Jadi enak belanjanya. Oke, beres dulu ya. Sebagian sudah masuk mobil. Abis ini Metri mau nyari daun. Nah, daun langganan Metri itu biasanya di sini. Nih tempat Papa Raka duduk. Tapi hari ini libur. Nggak tahu kemana sih Kangnya. Di situ beli asin Metri biasanya. Oke, nanti lanjut lagi. Ini nih. Ini Mang Ali nih yang jalan-jalan wae dagang tapi jalan-jalan wae. Metri mau beli telur. Biasa beli telurnya tuh selalu di sini. Minta biasa 2 kilo. Terus seperti biasa minta yang bersih. Jadi yang bersih dipilih minta pusat dulu pokoknya mau yang bersih. 2 biji deh. Selain beli telur, biasanya sama beli ini sampah besek biasanya dari sini. Ya, tuh ada besek. Teteh juga suka beli wadah box apalah gitu. Hari ini belum. Itu teh sendok buka, sendok bening dan sendok ganti mana? Ke 50 berarti 4 aja teh, 4 jadi 100. Iya 100 ya. 100. Oke teman-teman, udah selesai Metri belanja hari ini di Pasar Kosambi. Insya Allah nggak ada yang ketinggalan, semua kebutuhan sudah kita beli dan kita perjalanan menuju pulang. Dan ini masih di Pasar Kosambi, baru mau keluar parkiran. Jadi gini, tadi kan sudah Metri buatkan beberapa video di mana tempat Metri biasa belanja. Sebetulnya kalau teman-teman mau belanja di Pasar Kosambi itu ada triknya. Kalau mau selisih harga lumayan lah ya, ada selisih harga buat pedagang mah terasa banget. Kalau buat rumah mungkin nggak masalah. Jadi kalau Metri biasanya belanjanya di pasar luar. Pasarnya itu di parkiran Pasar Kosambi dan sepanjang jalan yang di Kosambi itu. Nah tapi itu teh biasanya 6:30 tuh udah bubar karena dia bukanya udah dari jam berapa? Jam 4 ya Pak ya? Jadi kalau teman-teman mau belanja lebih murah, dapat selisih harga itu mesti nyubuh. Kita tadi sebetulnya nggak kesiangan nyubuh. Masalahnya hujan guys. Daripada kita kehujanan belanjanya, jadi kita putuskan belanja di dalam. Memang tadi itu juga tempat langganan Metri, tapi untuk beberapa tempat Papa nanya dong mau beli cakwe nggak katanya. Terserah Papa. Mau beli cakwe cari parkiran dulu, mau di sini boleh. Papa doang ya. Nah guys, kita tuh udah keluar Pasar Kosambi, tapi mendadak Papa Raka pengen beli cakwe sama odading, bukan Mang Ole. Bukan Mang Ole yang ini mah langganan kita, lebih enak. Jadi Papa mau beli cakwe dulu. Terus ya oke, tadi balik lagi cerita kalau memang teman-teman mau belanja dengan harga yang cukup ada selisihnya lah ya, cukup lebih murah, sedikit lebih murah, itu mesti nyubuh karena pasarnya itu 6:30 pagi sudah bubar. Jadi belanjanya di sepanjang jalan Pasar Kosambi itu sepanjang jalan, kemudian di parkirannya. Nah jadi di untuk beberapa sayuran, bawang merah, bawang putih, cabai rawit dan lain sebagainya, biasanya Metri ngambilnya belanjanya di luar. Nah untuk belanja yang tertentu kayak daging, ayam kampung, kemudian ikan dan lain sebagainya, udang kayak tadi ya, baru Metri belanjanya ke dalam gitu. Jadi memang Metri biasanya belanjanya itu dari subuh, sebagian belanja di luar dulu, baru sebagian belanja di dalam. Nah tapi karena hari ini hujan, jadi Metri putuskan tadi belanja di dalam aja, walaupun harga selisih tapi setidaknya nggak kuyup guys. Setelah ini kita mau nggak langsung pulang, tapi udah selesai, tapi nggak pulang dulu karena belum sarapan. Kita mau makan soto Padang ya. Mungkin ini ada 2 alternatif, nggak tahu soto Padang yang di Istiqomah, nggak tahu hujan sih ya, mungkin kalaupun kondisinya tidak memungkinkan, kita akan sarapan di warung nasi legendaris. Metri bilang legendaris karena warung nasi ini tuh sudah berdiri dari sekian tahun yang lalu. Berdiri dong, capek nggak, maksudnya sudah ada dari sekian tahun yang lalu. Dan warung itu berada di dalam sebuah pasar, bukan Pasar Kosambi. Jadi Metri kalau memang nggak jadi makan soto Padang, kita akan ke pasar lagi, yaitu Pasar Cihapit. Teman-teman yang di Bandung tahu dong ya, di Pasar Cihapit itu ada warung makan yang legendaris banget. Dan Metri itu banyak terinspirasi juga dari sana, yaitu warung nasi Ibu Eha. Nah Ibu Eha-nya masih ada, semua karyawan itu sekarang tuh adiknya, keponakannya, kemudian anaknya kalau nggak salah anak yang bungsunya. Nah itu odading sudah datang tuh. Itu odading dan cakwe, anak-anak juga suka. Kita udah jajan itu. Sekarang kita lanjut, kita mau kemana Pak? Soto Padang apa Ibu Eha? Terserah.
terserah mama katanya dong. Mama terserah yang nyetir, sekarang yang nyetir papa. Udah nggak jadi bobo juga tadi. Mau ke mungkin ke bahaya pan atau hujan soalnya. Hujan atau mau ke soto Padang. Ya bebas lah, pokoknya yang penting sarapan antara dua itu aja pilihannya. Yang kita mau pagi ini, kalau nggak soto Padang di Istiqomah, kalau enggak ya Ibu Eha. Nah Ibu Eha tadi balik lagi cerita, Metri itu bilang tadi salah satu jadi inspirasi mama ya Pak ya, karena itu warung berada di dalam pasar, makanannya juga tidak termasuk murah juga walaupun sekedar warung, dan yang makan itu orang-orang ini ya Pak, orang-orang penting lah, pokoknya banyak kadang ya orang inilah, pokoknya kelas menengah ke atas gitu yang makan di situ. Padahal hanya warung aja dan berada di dalam pasar. Karena kenapa? Karena memang makanan di situ tuh enak-enak. Jadi gepuknya enak, ada apa ya macam-macam lah. Papa apa yang favorit di WH? Perkedel. Papa tuh paling senang perkedel kentang yang pakai daging. Di situ itu salah satu yang bikin enak juga perkedelnya tuh. Dia menggunakan telur bebek, bukan pakai telur ayam biasa ya. Terus makanya tadi Metri bilang sebenarnya harga nggak murah, karena memang dia mempertahankan kualitas cita rasanya itu dipertahankan banget. Jadi kayak perkedel ya memang bikinnya pakai daging, jadi nggak kentang doang, ada dagingnya, kemudian pakai telur bebek juga. Dan waktu itu Metri pernah ngobrol sama Bu Eha, makanan tuh enak-enak, rendangnya juga enak ya, rendang Sunda lah enak gitu. Jadi Bu Eha itu kuncinya kan dia bilang kalau masak itu sebetulnya bumbu mah standar, bumbu mah ya itu aja tuh, bawang merah, bawang putih, ketumbar, apa gitu-gitu ya, bumbu mah gitu-gitu aja. Jadi bagaimana kita meraciknya, dan kunci banget buat Bu Eha itu yang penting masak itu harus lekoh, bahasa Sundanya lekoh, bahasa Indonesianya kayak bumbu. Jadi kalau masak itu jangan tong asak-asak, kata orang Sunda, jangan nanggung gitu. Jadi kalau masak tuh bener-bener berasa bumbunya. Jadi jangan, karena pertimbangan bumbu mahal guys, jadi irit-irit tapi rasa jadi kacau, itu udah nggak bener. Jadi Metri juga begitu, walaupun harga semua naik, curhat ya, cabai segala macam tuh naik, bawang merah, bawang putih dan sebagainya, apalagi udah mendekati bulan puasa. Tapi bukan berarti kita lantas mengurangi bumbu sehingga merubah cita rasa dari masakan yang biasa kita hidangkan. Nah dari situlah Metri jadi berpegang pada itulah. Jadi kalau masak ke bibi-bibi juga di rumah sama, kalau sana bibi-bibi bantu Metri nyiapin bumbu, Metri bilang ya bawang merah, bawang putih, apa segala macam, jangan nanggung-nanggung gitu. Kalau masak bumbunya harus lekoh ya, maksudnya tidak berlebihan juga, tapi maksudnya cukup gitu, jangan sampai kurang gitu ya. Oke, ini masih perjalanan menuju pasar. Kalau melihat dari arah perjalanannya sepertinya Papa menuju ke pasar Cihapit. Jadi yang sudah kita bisa pastikan, sudah bisa kita pastikan bahwa menu sarapan kita pagi ini adalah Ibu Eha. Mudah-mudahan gak terlalu ramai, Materi nanti bisa bikin video di sana ya. Kita lanjut lagi nanti ya. Lanjut lagi, tadi sudah makan, nggak bisa ngevlog juga di Bu Eha. Bu Eha-nya kesiangan, jadi nggak banyak macam-macam tadi tuh, baru cuma sedikit. Terus mau perkedel juga nggak ada. Terus kita lanjut lagi, ini kesukaannya anak-anakku. Nih ada bandros cowboy. Tuh. Kok cowboy sih itu, tinggal di cowboy nah. Kalau enak loh. Oh, tuh enak loh katanya. Emang tuh canggih loh sekarang tuh, lihat udah bisa debit di sini. Udah ada mesin debit sekarang. Hari ini Metri pesannya bandros yang asin satu, kemudian bandros yang manis. Bandros yang manisnya pengen yang Nutella, sukanya sama abang sama Dede. Nih Nutellanya. Oh Nutella tuh, si Mang tuh. Tuh Mang ngevlog di dapur Ngalimet Mang. Lekker. Oke, ini setelah ini benar-benar kita pulang udah selesai semua ke pasar Cihapit ini, cuma buat makan, dan tadi nggak banyak menu juga karena Bu Eha-nya kesiangan katanya. Metri mau nge-vlog tapi mereka riuh banget, jadi bener-bener kondisi kesiangan. Kebayang lah kayak tukang dagang, sesama tukang dagang Metri juga ngerasa kalau kesiangan tuh repot, jadi nggak bisa nge-vlog, makan juga seadanya tadi. Nah ini sudah jadi bandrosnya Nutella ini. Kemudian yang satu lagi yang kering, yang kering, yang asin ya Mang? Betul. Nah ini asinnya. Metri minta tadi yang kering tapi nggak gosong. Yang kering tapi nggak gosong, enak kalau kering tuh, keringnya. Ini sudah siap, tinggal di packing terus kita pulang ya. Nanti sampai ketemu lagi ya.
Oke guys, kita sudah selesai sarapan. Terus tadi sudah jajan bandros juga, bandros Cowboy. Tadi saya emangnya lihat kan mang Cowboy. Metri tadi nggak bisa ngevlog di Bu Eha ya. Riuh banget karena Bu Ehanya kesiangan. Terus menunya juga nggak macam-macam ya. Kita mau pergedel nggak ada. Terus mau apa ya selain nggak ada. Tadi cuma makan tahu, makan buntil aja yang kayak gitu-gitu aja. Dan ramai juga. Jadi next time ya Metri akan ngevlog di situ. Akan kasih lihat menu-menu buat teman-teman yang mungkin belum pernah makan di situ. Tapi sebagai besar sih rasanya udah biasa ya. Sekarang kita mau keluar, mau pulang, perjalanan pulang udah nggak ada keperluan lain-lain lagi. Cuma mobil belum bisa keluar dari parkiran, jadi lagi nunggu dulu. Udah bisa. Oke guys, video hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan menjadi hiburan buat teman-teman di luar sana. Makasih ya udah nemenin Metri ke pasar hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube-nya Dapur Ngalimat. Nanti insya Allah Metri sebisa-bisa mungkin ngatur waktu untuk bikin video lagi buat teman-teman di rumah ya. Ini handphonenya bergoyang-goyang. Oke, terima kasih semua untuk semuanya. Jangan lupa makan nikmat itu yang ngalimat. Assalamualaikum.